Pada hari ini kita akan belajar tentang respon dinamis. Jadi kalau pertemuan pertama kita sudah belajar tentang pemahaman tentang sistem kendali, ya, apa itu feedback control, atau yang biasa disebut juga kendali umpan balik, ya, atau loop tertutup. Juga kita sudah belajar misalnya open loop, ya, apa bedanya gitu. Kemudian pada pertemuan kedua dan ketiga kita belajar tentang pemodelan dinamis, bagaimana kita memodelkan sebuah sistem gitu, sistem atau plan. Itu belum kita memodelkan kontrolnya, jadi kita baru memodelkan plannya. Jadi plan ini, berdasarkan hasil plan ini nanti kita akan mempertimbangkan bagaimana kontrol yang tepat baginya. Nah, pada hari ini kita akan belajar masuk ke bagian yang disebut dengan respon dinamis. Nah, respon dinamis ini terkait dengan bagaimana sistem itu merespon. Nah, tentu ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang terkait itu, terminologi yang harus kita mengerti dulu secara teori, yang biasa dikenal dengan pool, zero. Nanti pada bagian lain kita akan memahami ketika kita ingin sistem itu merespon itu bagaimana. Apakah kita ingin sistem itu merespon sangat cepat, atau sedang, atau lambat. Itu biasa kita sebut dengan waktu setnya, atau settling time-nya, waktu pengesetan. Ada juga kita nanti bisa mengatur dia punya maximum overshoot, artinya ketika pertama-tama itu transient itu pertama dihidupkan, misalnya respon itu apakah melonjak. Nah, melonjak ini apakah misalnya set point-nya di sini dia melonjak gitu kan. Nah, apakah melonjak ini masih masuk dalam batas yang diizinkan atau requirement dari sistem. Jika tidak, maka kita harus tambahkan controller untuk mengendalikan tersebut. Jadi waktu settling time-nya ketika dia misalnya labil gini, ya, oscillatory, berosilasi sampai dia stabil, itu berapa lama? Ketika misalnya 3 detik apa sih, apakah itu di bawah yang kita inginkan? Misalnya maksimum 5 detik, oh berarti masih masuk. Tetapi ketika yang sistem menginginkan responnya harus dengan waktu setnya sekitar 1 detik, maka kita harus membuat sistem itu merespon lebih cepat lagi gitu, dengan menambahkan controller. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sekarang belajar terkait respon dinamis, ya. Nah, referensi tetap digunakan itu Franklin Powell, ya, dan Ogata. Nah, pertama-tama sebelum kita memahami tentang tentang respon dinamis ini, nah, sistem ini kita batasi. Jadi kita berkait membicarakan tentang sistem yang disebut dengan linear time invariance. Nah, jadi apa itu linear time invariance? Jadi harus linear dan time invariance systems, sehingga kita bisa pertimbangkan untuk tools analisis yang kita akan pakai. Nah, kalau di luar ini tekniknya beda lagi gitu, ya. Jadi teknik transfunction dan sebagainya, Laplace nanti yang kita akan gunakan itu dibatasi, constraint-nya adalah sistem harus linear time invariance, ya, invariance, atau biasa disebut LTI systems atau sistem LTI. Ada 2 karakteristik LTI, ya, basis itu sebagai syarat teknik analisis bahwa ini harus dipunyai oleh sistem. Kalau tidak, tools yang kita punya itu percuma, kita tidak akan bisa menganalisis sistem itu. Pertama adalah respon sistem itu sistem linear, mengikuti prinsip superposisi. Apa itu nanti saya akan tunjukkan. Kemudian respon sistem LTI itu dapat dinyatakan sebagai konvolusi, respon input unit impulse pada sistem. Nah, apa itu nanti akan saya tunjukkan, ya. Kita akan lihat, kurang lebih seperti ini, ya, linear time invariant systems. Nah, kalau kita lihat LTI sistem ini, pertama adalah sistem yang tadi, yang sebelumnya kita bicarakan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, itu harus LTI, ya, LTI, ya, sistem LTI. Nah, apa artinya? Bahwa di linear pertama. Linear itu apa? Artinya dia skala. Jadi misal saya kalikan nanti, misal masukkan XI, keluarnya Y1, X1 keluarnya Y1. Ketika saya kalikan A, ya, harusnya outputnya ini dikalikan itu meningkat secara linear sesuai dengan yang kita
kasih penskalaan ini. Jadi kalau kita naikkan sebesar A, ini harusnya naik gitu, sebesar A gitu. A kali Y1. Nah, kemudian prinsip superposisi. Prinsip superposisi ini adalah ketika kita tambahkan, outputnya juga nambah, gitu ya, sesuai dengan ketika X2 ini outputnya Y2 misalnya. Ketika kita tambahkan, kita tambahkan itu Y1 dan Y2 juga bertambah. Oke. Kemudian time invariance. Oke ya. Kita lihat ya. Sorry tadi ada. Time invariance itu apa? Artinya apa? Sistem itu misal kita delay sebesar A, maka outputnya juga terdelay sebesar A. Gitu. Ya. Jadi ini jenis sistem yang harus dipenuhi ketika kita ingin mendesain sebuah sistem ya. Jadi syaratnya dia harus LTI. Ya. Untuk supaya kenapa LTI? Karena tools-tools yang kita punya tuh semua itu lebih mudah kita memecahkan persoalan itu kalau sistemnya adalah sistem-sistem linear. Kalau sistem non-linear memang bisa dipecahkan, tetapi tidak semudah memecahkan sistem-sistem LTI. Banyak toolsnya, kalian bisa menggunakan MATLAB dan sebagainya, itu sebentar kita bisa pecahkan ketika kita bisa bawa sistem itu ke sistem LTI, gitu ya. Meskipun dia non-linear, mungkin kita bisa ambil bagian linear dari sistem tersebut dan kita pecah-pecah sehingga dia menjadi satu sistem, kita optimalkan, kita kontrol sehingga dia kita bikin segmentasi. Jadi kita fokus pada bagian yang bisa memiliki karakteristik dari LTI gitu ya. Nah, sekarang misalnya gitu ya. Misalnya konvolusi itu apa? Jadi konvolusi itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kalian memukul benda nih kan, memukul benda ini kan apa? Benda ini dipukul maju, bergerak kan? Jadi dipukul tak, pukul sekali tak maju ke dalam, pukul lagi tak maju, ketiga gitu kan? Jadi pukul terus. Nah itu maju dia. Jadi itu sekali pukul tuh bukan didorong ya, tapi sekali pukul tuh itu ada impuls, tak gitu ya. Nah itu ada impuls. Nah jadi konvolusi adalah gabungan dari semua impuls. Ini konvolusi yang adalah ini tandanya dengan respon impuls. Kita lihat bahwa inputnya gini, kita pukul sedikit, pukul sepanjang waktu, makin terus dia. Nah dan seterusnya. Nah outputnya merespon. Ini adalah impuls, respon impuls turun. Kalau kita pukul lagi, naik dia turun, terus naik dan seterusnya. Outputnya ya, makin jauh ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kok digabungkan seakan-akan dia itu sebenarnya garis lurus seakan-akan, atau nanti mungkin berbelok sedikit ya, tergantung tinggi ini. Jadi dia ambil bagian puncak dari semua impuls ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi rangkaian dari impuls, kurang lebih seperti itu lah, rangkaian dari impuls. Jadi dikonvolusikan, digabungkan sehingga menjadi satu sinyal. Seperti ini kan sinyal lurus gitu kan. Padahal ini adalah gabungan dari beberapa atau konvolusi dari beberapa impuls nih sebenarnya. Oh kita hitung mungkin ada 100 atau 50 impuls atau 1000 atau 500 tergantung panjangnya gitu ya. Nah ini adalah konsep dari LTI systems ya. Nah ini simbol konvolusi. Nah dari sini kita akan transformasi ke Laplace. Jadi kalian perlu tahu bahwa ada domain waktu. Domain waktu itu apa? Domain waktu itu misalnya kecepatan adalah meter per detik gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kok domain Laplace itu beda, dia menggunakan S. Ya S gitu ya. Jadi tidak menggunakan detik dan sebagainya. Dia menggunakan S. Jadi kita bawa domain sistem fungsi dengan domain waktu ini ke persamaan berbasis domain Laplace. Kenapa? Karena itu akan sangat lebih mudah kita dalam melakukan komputasi dengan domain Laplace. Kalau dengan domain waktu itu ketika sistemnya ribet sekali, banyak integral yang harus kita pakai, kita turunkan sebagainya. Tapi ketika kita bawa ke Laplace, itu menjadi sederhana seperti perkalian biasa, penambahan biasa. Setelah dapat hasil akhirnya, itu tinggal di-inversekan lagi. Jadi kita pertama transformasikan ke Laplace fungsi waktunya. Setelah kita dapat hasilnya, kita bisa inverse transformasi Laplace itu kembali ke waktu, sehingga pekerjaannya lebih mudah secara matematik ya. Ya mungkin ini perlu kalian pahami, mudah, tapi mungkin tetap harus kalian ketahui.
Cuma syaratnya adalah bahwa untuk bisa dipertimbangkan menggunakan Laplace itu dengan saat kondisi awal itu bergerak dari nol gitu. Jadi kondisi awal itu nol, tidak tiba-tiba misalnya 5 gitu. Misalnya dia bergerak dari 5, tidak, dari nol. Jadi kelihatan respon transiennya gitu ya. Nah, itu syaratnya. Nah, ilustrasi konvolusi juga kurang lebih seperti ini. Ketika misalnya ada satu pulsa, dia responnya kurang lebih seperti ini. Turun gitu ya. Ini satu pulsa input, masukkan ya. Nah, ini impuls, responnya impuls, masuk gitu kan. Nah, 2 misalnya. Nah, ini 2 sekali turun sampai 1, ada lagi respon, naiklah dia. Ya, karena ini tinggi ini, ya, tinggi ini adalah setinggi ini. Jadi ini ketika mau turun, kenapa dia model seperti ini? Biasa kita menggunakan C ya. C kan langsung turun, tetapi sebelum dia sampai ke 0, dia diisi lagi sama pulsa yang kedua. Jadi dia naik tak gitu ya. Nah, nanti kalau kita kasih pulsa lagi, dia terus naik gitu, dan terus sampai tinggi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga kalau kita mulainya dari sini, berarti dia dari sinilah dia dari taunya. Nah, kemudian dan seterusnya. Ketika kita ada 4 nih, ini turun, naik, turun, naik, dan seterusnya. Akhirnya beginilah kira-kira model dari respons dari input ini, input pulsa ini ya. Kurang lebih seperti itu. Itu ilustrasi dari konvolusi. Nah, jadi linear time inversion seakan-akan dengan masukan impuls, sehingga responnya, impulsnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat sistem yang pernah kita pelajari pada pertemuan kedua dan ketiga, kurang lebih model feedback control atau kendali umpan balik adalah seperti ini. Ada set point-nya, ada pengendali kontrolernya, algoritma dalamnya, ada penggerak ya, atau proses dan transducer atau sensor. Ini akan kita pelajari. Ini konstruksi dasar dari sebuah feedback control gitu ya, atau kendali umpan balik atau kendali loop tertutup gitu. Kenapa tertutup? Loopnya ya begini, dia tutup. Ya, dia tutup. Nah, kalau yang terbuka berarti tidak ada transducer atau sensor sebagai feedbacknya. Nah, berarti ini kita buat sistem ini, yang ini adalah LTI dan LTI gitu ya, untuk penggerak, proses, dan transducer. Jadi ini kita lihat ini LTI untuk aktuator, LTI untuk proses, LTI untuk transducer. LTI itu adalah karakteristik dari transfer function-nya gitu ya, atau sistem terkait. Aktuator berarti aktuator, proses, dan transducer. Maka kita bisa akan selesaikan dengan mudah gitu ya sistemnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita sekarang mempelajari transformasi Laplace. Ya, kenapa? Karena transformasi nanti direpresentasikan dengan bentuk Laplace di dalam domain Laplace. Kemudian nanti kita mengetahui kestabilan dan sebagainya, itu kita dengan mudah menggunakan Laplace ya. Pada sisi kiri atau sisi kanan. Kalian mungkin belum mengerti, tapi nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, ini sebenarnya ada 2 dasar sebenarnya. Kalau kita lihat konsep dari transformasi Laplace ini, sebenarnya kalian bisa pelajari ini. Ini sudah ada tabelnya, tabel konversi dari waktu ke Laplace, itu bisa dicari di buku Ogata. Franklin juga ada, jadi tidak masalah, tinggal kalian. Kemudian di MATLAB juga secara otomatis kalian bisa bangun, tinggal yang pernah saya tunjukkan, S sama dengan transformation dalam kurung petik S petik, itu udah langsung transformasi Laplace. Tetapi kalian harus mengerti apa dibalik itu, apa konsep dibalik itu. Tentu programnya dibangun dari ini gitu. Nah, yang pertama adalah dia menggunakan 2, pertama adalah eksponensial dan sinusoidal. Ya, konsep seperti ini. Eksponensial berarti turunan dari eksponensial kan E pangkat AT. Ya, turunan dari E pangkat AT adalah AE pangkat AT gitu. Lebih seperti itu ya. Untuk sinusoidal sinus AT, ya. Nah, turunan kedua dari ini adalah A kuadrat sin AT. Kalau kita lihat bahwa ini sebenarnya kalau kita ambil yang ini merah ini sebenarnya sin AT ini kan sebenarnya E pangkat min J omega T, EAT. Ini adalah bagian real ya, kalau kita punya sumbu koordinat ya. Yang vertikal itu adalah imajiner, yang ini yang horizontal itu ada real. Jadi real ada,
imajiner ada, ya, imajiner ada. Jadi ada dua bagian. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai tools untuk kita bisa mentransformasikan butuh waktu ke Laplace. Kita menggunakan transformasi Fourier. Nah, ini misalnya fungsi terhadap frekuensi ya. Omega ini frekuensi, domain frekuensi. Kalau kalian pernah dengar frekuensi kan hertz gitu ya. Nah, kalau frekuensinya angular atau dalam radian itu biasa dilambangkan dengan omega kecil. Ya, ini omega kecil. Jadi frekuensi ini X omega kecil itu adalah integral minus tak terhingga ke tak terhingga xt. Xt kali E pangkat min J omega T dt. Nah, itu ada turunan dari ini. Jadi xt kali E pangkat J omega T. Nah, xt adalah domain waktu, transformasi, kita transform menggunakan transformasi Fourier itu kita dapatkan X omega. Ya, ini adalah domain frekuensi. Kalau ini kan T domain waktu, kita ubah ke domain frekuensi. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat ini adalah tipikal sinus ya. Ini sebenarnya sinyal sinus. Jadi kalau kita simulasi ini sinyal sinus ini. Ini kita lihat ya, sin T. Ini sebenarnya dalam bentuk ini kita lihat sinus ya. Kemudian kemudian kita lihat bahwa X omega tadi yang adalah hasil transformasi Fourier dan domain frekuensi itu dikalikan dengan fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial mana? Ini yang kita kasih kalikan dengan ini. Kita manipulasi, kita kalikan, didapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Xt E J omega dikalikan E pangkat min delta kecil T ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini hasilnya ada dua. Pertama E ya minus ini bagian yang ini. Kedua ini dua, ini ada kurang lebih kalau kita kalikan ini kan, ini artinya tambah kan, ya. Ini jadi tambah, ini kita lihat tambah jadi minus T dikurang J omega T, nah itu jadi tambah dia, tambah akhirnya minus dia. Atau ini adalah lambang dari E pangkat min ST. Nah, kurang lebih seperti E pangkat min ST. Di mana S adalah tambah J omega. Nah, kalau kita lihat ya delta ini, kalau kita lihat ini kita hasilkan bahwa sebenarnya yang ini nih, kalau kita domain frekuensi kita bawa ke domain Laplace, hasilnya Laplace itu dilambangkan dengan S. Maka disebut biasa dengan S-plane, ya S-plane atau domain S. Nah, ini kurang lebih xt E pangkat min st. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita dapatkanlah transformasi dari tadi mana? Dari xt itu kalau dibawa transformasi ke Laplace hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini hasil transformasi Laplace-nya. Jadi kita intermediasi menggunakan transformasi Fourier. Nah, kita dapatkan transformasi Laplace ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagian realnya, ini bagian imajinernya ya. Nah, oke. Nah, contoh dari transformasi Laplace. Nah, ini kan A0 turunan ketiga dari Y, A1 turunan kedua dari Y, A2 turunan pertama dari Y, A3 ini koefisiennya Y. Sama dengan ini output misalnya. Ini inputnya. B0 X turunan ketiga, B1 turunan kedua dari X, B2 turunan ke-1 dari X, B3 X. Ya. Jadi turunan turunan Y ini harusnya lebih besar dari turunan X gitu ya. Jadi bagian bawahnya harusnya lebih besar dia. Ya, jangan sampai nanti ini S pangkat 4, ini S pangkat 3, enggak boleh. Jadi minimal sama. Atau yang di denominatornya lebih besar, ini kan numerator, denominator ya. Pemilihan dan penyebut. Nah, kita lihat bahwa ini kondisi awal harus 0. Ya, kondisi awal harus 0. Ya. Supaya kita bisa menggunakan. Kalau tidak, nanti ini panjang, tidak bisa ditransformasikan gampang begitu aja. Ada tambahannya gitu. Kalau kondisi 0, dia persis ini pangkat 3, ini pangkat 3 ya, ini pangkat 3, ini pangkat 3 ya. Ini bagian X ya. Kalau kita kali ini berarti B0 S pangkat 3 XS nih di sini. Ini merepresentasikan ini merepresentasikan ini ya. Merepresentasikan ini. Nah, ini kan gampang. Ini tidak perlu kita turunkan, kita tinggal tambah S saja.
gantikan dengan S pangkat 3, kan gampang sekali. Kalau kita turunkan lagi menggunakan penurunan itu akan agak sedikit ribet lah pokoknya. Nah, oke, kemudian contoh ya, contohnya ya. Contoh kita lihat ini rangkaian RLC. Jadi rangkaian RLC ini kita lihat bahwa R, ada L, ada R, ada C. Ya, dengan tegangan input, tegangan output ya. Nah, sekarang ini dicari transfer function itu dari output input gitu ya. Tergantung inputnya, apakah ambil input yang di awal sekali atau input yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini E0 dibagi EI. Jadi biasanya kalau dalam butuh waktu itu tulis dalam huruf kecil, kalau dalam lapas itu ditulis dalam huruf besar, biasanya gitu. Ya, berarti L, ya kalau kita ingin tahu, berarti kan tegangan ini kan, kalau kita lihat tegangan dari EI itu sama dengan tegangan total kan. Jadi EI itu sama dengan tegangan total adalah apa? Tegangan di L, tegangan di R, dan tegangan di C. Tegangan di C itu sama dengan E0 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat di sini L DI per dt tambah RI ya tambah IC 1 per C integral. Jadi tegangan ini konsep dasar lah ya, konsep dasar kalau kalian bingung itu cari di pertemuan sebelumnya, tapi juga di internet banyak ini ya. Ini konsep dasar menghitung tegangan ya, rumus untuk tegangan itu sama dengan EI. Itu yang pertama kita dapatkan. Kedua, tegangan di sini di C itu sama dengan tegangan di EO, E out ya, 1 per C integral dari I dt. Nah, ini kita ubah ke domain Laplace. Kita lihat betapa mudahnya. Jadi karena ini I, turunan pertama berarti tadi apa? 1S saja, seperti yang di sini nih. Nah kan, turunan pertama X dot berarti 1S saja. Turunan kedua S kuadrat, turunan ketiga S pangkat 3. Jadi kita lihat ini adalah S, L, S, I, jangan lupa I karena dia turunan terhadap I, RI, nah ini tidak ada S-nya karena tidak ada turunannya, tambah 1 per C integral itu dilambangkan dengan 1 per S ya. Transformasi apa itu 1 per S IS, ini sama dengan EIS. Nah, kurang lebih seperti itu, dapatlah transformasi Laplace-nya. Ini juga gitu, 1 per C karena integral ini 1 per S IS, dapatlah N. Nah, sekarang gampang kali, tinggal kita E out ya dibagi EI, itulah transfer function. Berarti ini dibagi L dan seterusnya, dapatlah 1 per LCS kuadrat tambah RCS tambah 1. Nah, inilah transformasi Laplace-nya. Dari sini nanti kita bisa udah menggunakan banyak tool analisis yang ada tersedia di MATLAB maupun di sistem kendali. Baik kita bisa mencek stabilannya, mencek macam-macam ya. Nah, kalau kita misalnya kita taruh lah ya, kita taruh transfer function ini. Misal kita L sama dengan 1H. Nah, 1 Henry ya, L sama 1 ohm. Ini sembarangan aja ya. C sama 0,01. Maka responnya begini ya. Ya kita kasih impuls ya. Impuls responnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kita lihat adalah bentuk sinusoidal. Kita lihat ya, bentuk sinusoidal ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat bahwa ini adalah transfer function-nya. Ya, transfer function yang tadi itu. Kalau kita dengan L dengan data ini. Jadi kalau kita masukkan nilai LC, RC ya, itu dapatnya kurang lebih yang ini, LRC ini, kita masukkan ke transfer function tadi, dapatnya kurang lebih seperti ini ya, transfer function-nya. Nanti angka berbeda juga ini, gitu ya. Nah, sekarang, di mana kita tahu pool dan zero? Jadi kita faktorisasi dia, jadi ini, ya, E out, ya, transformasi E out terhadap E input itu, kita faktorisasi. Jadi, ini kita lihat nih S, ini kan S kali S kuadrat. Nah, pokoknya jadinya seperti ini, S minus 0,5 tambah 9,987 J. Nah, kalau kalian mau mencari ini susah, pakai ZTK yang ada di MATLAB, itu gampang langsung dapat ya. Nanti di akhir-akhir kuliah ini moga-moga kerja nanti ada cara mendapatkan ini. Jadi dapatlah ini. Berarti kan kalau kita lihat sini adalah apa? Ketika ini pool ada dua sisi di sini ya, ada dua sisi di sini. Kalau kita lihat sini, ini kita memiliki dua pool.
Jadi yang bagian bawah nih, denominator ini adalah pool. Karena pool itu ketika dia berapa S sehingga transfusional itu tidak terhingga. Nah, untuk membuatnya tidak terhingga, artinya apa? Ini harus nol. Jadi ketika 1/0 misalnya ya, ketika misal bagian ini aja nol, berarti kan semuanya nol. 1/0 berarti kan tidak terhingga. Itulah poolnya, terjauhnya gitu. Nah, ini juga begini, demikian. Kalau S-nya sama dengan misalnya ya, S-nya sama dengan berarti kebalikannya ini kan. Kalau S sama dengan plus 0,5 plus 9,987J, maka ini menjadi 0. Gitu kan? Kalau di sini S-nya sama dengan min jadi plus ya, plus 0,5 plus jadi min 9,987, jadi ini saling menghilangkan, jadi 0. Nah, itu adalah pool. Kok dalam kendali itu disebut dengan poolnya. Ya, pool ya, biasa dilambangkan dengan X gini ya. Nah, kalau yang di atas adalah zero. Misal kalau ini tidak ada zeronya, kenapa? Karena tidak ada S-nya. Kalau ada zero itu konsepnya sama. S-nya itu kenapa disebut zero? Karena ketika dia menghasilkan nilai S yang membuat ini 0, atas ini 0, maka transformasinya itu 0 atau zero. Jadi kalau yang di atas ini numerator ini dia membuat zero, kalau di bawah ini membuat tak terhingga atau pool lah. Jadi di sini kita mendapat tidak ada zero, kalau zero lambangkan bulat-bulatan gitu ya. Nah, kita mendapatkan ada pool di sini. Ini rule locusnya ya. Ini disebut dengan rule locus ya. Nah, lokasi root ini kan akarnya nih. Oh, kita lihat berarti S berapa di sini? S itu ada dua. Pertama ini ya. Pertama ya 0,5 ya. 0,5 oh sorry ini di sini sebelah sini. 0,5 bentar. Ini 0,5 min ya, harusnya sebelah sini nih, sorry. 0,5 min 9,97 di sini ya, sama 0,5 plus 9,97. Jadi sebenarnya di sini berarti tidak stabil. Jadi kalau sebelah kanan itu tidak stabil dia ya. Sebelah kanan itu tidak stabil. Harusnya sebelah sini dia, sorry. Ya. Jadi dalam konsep kendali adalah ketika pool ada di sebelah kanan, itu berarti sistemnya tidak stabil. Jadi kalau pool ada di sebelah kiri, dalam sebelah kiri locus, dia stabil. Jadi ketika ada di sini, di jari sini, dia berosilasi dia. Ya. Jadi ini sisi ini sumbu imajiner, ini sumbu real, nyata. Kalau nyata tuh mana yang ini 0,5, yang imajiner tuh mana yang ada JJ-nya atau kadang-kadang orang pakai I. Nah, jadi kalau gini, kenapa Pak? Kok ini bisa apa? Bisa ini Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ini ada kita lihat di sini ada dua pool di sini ya. S di sini supaya 0 ini berapa? Ini kan berarti plus 0,5 plus 0,5 S-nya sama dengan plus 0,5 negatif 9,987J. Berarti di sini dia. Ya, pool yang ini. Nah, kemudian pool yang ini ada di mana? Berarti supaya ini menjadi 0, ini menjadi 0, berarti S-nya harusnya berapa bernilai 0,5 karena 0,5 kurang 0,5 kan jadi 0. Ditambah 9,987J. Nah, karena kalau tambah berarti ini kurang berarti kan 0. Nah, jadi di sini dia. Inilah poolnya. Ya, poolnya untuk yang ini. Nah, zero-nya mana? Zero-nya tidak ada. Zero di atas gitu ya. Kalau ada zero berarti kita letakkan juga di mana posisinya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kok ini kondisi tidak stabil. Nah, artinya apa? E0 dan E ini sebenarnya dibangun dari zeros dan pools gitu, bagian atasnya, tapi ini tidak ada zeronya karena tidak ada S-nya di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya E sama rangkaian RLC ini, kalau kita masukin misalnya EI sama A in sin omega T ya, omega kecil ya, omega kecil T ini tegangan apa? Ini kan kalau penggambaran sinyal listrik atau sinusoidal kan kurang lebih seperti inilah ya. Ya, misalnya 220 volt sin berapa frekuensinya. Sehingga makanya kalau tegangan RMS itu biasa 220 volt, tegangan rumah kita sebutnya 220 volt. Tapi tegangan peak to peak-nya murni sebenarnya 220 volt ya. Nah, ya harus dikalikan berapa aktu 2 misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam apa sistem LTI ini. Nah, maka keluarnya out sin omega T plus 1 fasa ya.
Nah, kita lihat di sini ya, V ini, kita lihat bahwa kurang lebih seperti ini. Misal A in setinggi ini misalnya. Ya. Ini A ini input. A in segini sin omega T. Jadi apa? Ini adalah sin omega T. Jadi tergantung frekuensinya. Jadi ini mempengaruhi dari lebarnya nih. Jadi kalau misalnya frekuensinya makin cepat, maka ini makin rapat nih. Tapi kalau frekuensinya makin kecil, berarti dia agak sedikit lambat melandai gitu ya. Tetapi dia tetap gitu ya dalam periode tertentu. Nah, ini adalah amplitudanya tinggi. Nah, outputnya ketika masuk ini ilustrasi saja ya, bukan sistem ini ilustrasi supaya kalian mengerti, memahami konsep gitu ya. Nah, ini ketika outputnya adalah out-nya lebih kecil dia, out-nya lebih kecil, kurang lebih seperti ini, dengan sin omega t dengan beda fasa. Kita lihat ini beda fasa. Ketika turun ini ada sedikit beda fasanya. Jadi dia kalau ini omega t kan sama omega t, berarti dia sama di line ini, cuma pendek mungkin gini ya. Nah, ini sama persis di sini dia. Tetapi kan ada beda fasa, dia bergeser sebesar ini nih. Sebesar P ini ya. Nah, kita lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu sistem linear. Jadi ada dua hal tadi E out ya dan E in. Itu yang disebut magnitude ya. Jadi kalau kita mau pengen lihat respon frekuensinya, itu biasa menggunakan Bode plot. Ya itu respon frekuensinya. Waduh, itu ribet Pak. Saya dulu juga waktu kuliah Bode plotnya, aduh. Dulu kita menggambar itu pakai kertas, ya kertas kayak dia kayak banyak arsiran gitu ya. Sekarang dengan MATLAB gampang sekali gitu ya. Zaman saya dulu pakai kertas, waduh itu sekali gambar itu bisa setengah jam, 1 jam gitu ya. Nah ini kalian sekian detik udah keluar gitu. Tapi kalian harus paham bagaimana dapatnya gitu ya. Nah kurang lebih kalau magnitude itu ini, kalau fasa itu ini. Jadi ada dua hal, magnitude dan fasa untuk menggambarkan respon frekuensi ya dari sebuah sistem. Nah kita lihat magnitude itu E out dibagi A in. A out dibagi A in itu atau kita sebut dengan GJ omega gitu ya. Nah, karena harus dalam bentuk decibel, Bode plot ya, Bode plot itu konsepnya itu menggunakan decibel ya. Nah, itu maka kita berarti 20 log GJ omega. Ya, 20 log GJ omega. Aduh, kok ada log Pak? Ini kalian belajar lah ya. Log ya. Tapi nggak susah kok. Tinggal diulangi ya. Nah, sudut fasa angle itu P sama dengan itu sudut dari GJ omega yang itu adalah ini. Ya. Beda antara E in dan E out nih sinyalnya. Itu berapa? Kalau dalam degree itu 180 per pi pi radian ya. Ini dalam bentuk radian. Ya, dalam bentuk radian. Misalnya 10 berarti 10 kali sekian gitu atau 2 gitu ya. Berarti kalikan yang ini. Kopi kan 3,14 atau 22 3,14 lah kalau lebih gampang ya dikalikan saja atau dibagi gitu ya. Dapatlah nanti berapa derajat ya. Oke. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini nanti kalau kalian gunakan MATLAB ya. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini, saya tunjukkan sedikit MATLAB-nya. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan nah ini. Kalau kalian lihat ini adalah pertama ini kita harus mengubah dulu dia ke dalam Laplace yang saya bilang tadi, bahwa kita harus transform dia ke dalam Laplace supaya ke S domain. Jadi kalau kita tadi berdasarkan itu kita tentukan L-nya 1, R-nya 1, C-nya 0,01, E-nya masukannya adalah sin ya, sin 30 misalnya, X-nya sekian, sin Y-nya sekian. Nah, maka sistemnya adalah 1 per LC ini adalah transformasi yang tadi ya. Nah, kemudian kita misalkan respon impuls itu gimana sistemnya. Nah, nanti keluarlah berapa ya. Nah, keluar berapa, kemudian Bode sistemnya gimana gitu. Jadi sebentar. Saya bikin dua gambarnya. Nah, jadi dua gambar. Nah, ini adalah tadi adalah figur dari si
figur dari si impuls responnya tadi ya, yang kita sudah lihat. Nah, ini impuls responnya, kemudian apa? Bode plotnya adalah ini. Bode plotnya nanti saya akan lihatkan apa sih maksudnya ini bentuk yang nonjol-nonjolnya. Nah, ini magnitude, ini fase angle ya, dalam bentuk degree. Kadang-kadang dalam bentuk radian. Ini dalam degree ya. Nah, ini kurang lebih gampang kan? Ini tinggal Bode sistem saja. Sistemnya adalah ini functionnya langsung keluar bodenya kan. Kok dulu aduh setengah mati saya gambarnya waktu dulu tuh ya, manual gambarnya pakai kertas. Ini langsung keluar. Ini kata-kata ini. Nah, coba kalian hitung tadi berapa detik dia keluar kan. Kalau kita gambarkan manual ini, waduh, luar biasa. Nah, sekarang sudah banyak alat bantunya. Sepanjang tadi saya bilang, sepanjang dia adalah LTI system. Jadi toolsnya tersedia gitu kurang lebih. Oke. Oke. Nah, jadi ini. Nah, jadi bagaimana kita memahami ini? Nah, kalau kita lihat ini adalah magnitude adalah desibel. Jadi magnitude itu apa? Magnitude itu adalah yang tadi, magnitude itu E out yang saya bilang tadi di sini. E out bagi E in. Tapi dalam desibel 20 log GJW. Kalau fase itu dalam degree. Ya, fase dari 180 per pi radian. Kalau kita lihat nih, ini adalah grafik dari E out. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat frekuensinya dalam radian itu sekitar 10 pangkat 0 atau 1 ya, 1 radian per second. Ini kan frekuensinya 10 radian per second, ini frekuensinya 100 radian per second. Nah, itu kita bisa lihat adalah kita dapatkan kurang lebih di sini ya. Dimulai dari 0. 0 itu artinya apa? Berarti kan ini 0, E out per E in itu 0. 0 itu artinya 20 log something sama dengan 0. Berarti somethingnya adalah E out per E in ini adalah 1. 1 itu artinya apa? Itu adalah ketika dia sama, E out dan E in itu udah sama, itu 1. Ya kan? E out dibagi, misalnya E out-nya 10, E in 10 udah sama, kan 1. 20 log 1 tuh ya 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena dalam desibel ya. Karena dalam desibel 0. Nah, jadi ini tabel. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini frekuensi angular ya. Nah, kalau kita lihat ini amplitude besaran pada sistem linear. Tadi ini pergeseran fasa pada sistem linear gitu. Nah, kemudian ini adalah DC gain. Nah, DC gain ya. Nah, DC gain itu terkait dengan apa? DC gain itu terkait dengan magnitude gitu. Jadi terkait dengan frekuensi sekitar 0. Ya, terkait frekuensi sekitar 0. Jadi pada frekuensi sekitar 0 dia kurang lebih dia sama lah nih, ya. Nah, kemudian apa? Nah, ini ada roll off rate namanya. Roll off rate setelah sampai pada posisi ini, puncak ini dia turun dia, menurun secara ini terus nih, drastis nih ya. Nah, roll off rate ini apa? Desibel per decade. Jadi per 10. Jadi berapa desibel penurunannya kan? Nah, kita lihat. Nanti kita bisa hitung dia berapa penurunan tiap dekade, tiap 10 misalnya. Itu berapa. Itu terkait magnitude yang menurun dengan meningkatnya frekuensi cross ya. Jadi kok frekuensi semakin meningkat ya, frekuensi kita tinggikan, nah ternyata magnitude-nya tuh malah turun. Nah, malah kecil gitu ya. Malah kecil di bawah 0 ya. Di bawah 0 artinya apa? Bahwa EON-nya tuh ini tuh makin kecil gitu ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dia turun terus ya. Perbandingan EON dengan E ini adalah di bawah 1 dia. Nah, di bawah 1. Jadi E ini lebih besar, jauh lebih besar daripada EON gitu ya. Maka dia turun dan makin kecil, makin jadi 10 pangkat sekian dan 10 pangkat min sekian gitu. Jadi kecil terus dia ya. Maksudnya gini, kita lihat ya. Nah, 20 log, kalau 1 tadi, artinya kalau misalnya ini sama ya, E ini 1, kan 20 log 1 kan 0, tadi yang DC gain. Tetapi ketika E out-nya misalnya katakan 5, E-nya 10, berarti kan setengah. Ya, setengah itu sama dengan berapa? Ya, setengah itu ya di bawah 1 ya. Nah, itu kan di bawah kecil gitu, turun. Misalnya juga misalnya E out-nya 1, E-nya 10, berarti 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 artinya apa? 20 log 10 pangkat min 1 itu adalah min 1 dia. Kan? Nah, di sini min 1. Jadi turun dia.
turun, dia turun, turun, turun terus gitu. Kurang lebih seperti itulah pemahamannya ya. Oke, kemudian frekuensi crossover ya. Nah, frekuensi crossover itu sorry. Oke, frekuensi crossover adalah frekuensi yang terkait dengan apa? Ini frekuensi natural nih. Ini frekuensi natural. Jadi kita lihat bahwa dalam posisi ini adalah di mana EOT itu pada mana itu tertinggi, kita lihat di sini. Ya, EOT-nya tertinggi. Jadi EOT-nya itu dibagi A input itu tertinggi di sini, kita lihat. Ya. Nah, kalau fase angle kita tarik gas lurus ini kurang lebih pada posisi 10 radian per second. Ya, 10 radian per second kurang lebih. Itu kemudian ada frekuensi namanya frekuensi crossover. Jadi terkait frekuensi saat magnitude-nya 0. Jadi setelah dari ini magnitude-nya 0 lagi, itu adalah disebut frekuensi crossover. Jadi melintasi dari yang tidak 0 pada posisi 0 ini dia turun gitu. Jadi ini titik turunnya deh. Turun ke di bawah 0 gitu. Ya. Karena apa? Karena E-in dan E-out sudah mencapai pada posisinya E-out dibagi E-in itu 1. Jadi sama, nilai E-out dan E-in itu 1 sehingga 20 log 1 itu 0 gitu ya. Oke. Kemudian frekuensi bandwidth itu sebentar. Nah, ini frekuensi bandwidth itu adalah apa? Itu terkait ketegangan itu mencapai minus 3 dB. Minus 3 dB. Berarti apa? 20 log 10 pangkat min 3. Ya, kalau kita lihat di sini 20 log, artinya kan ini berarti 20, ini sama dengan 20 log 10 pangkat min 3. Berarti ini sama dengan 10 pangkat min 3 nih. 10 pangkat min 3 berarti ini misalnya EO-nya 1, A-in-nya 10 pangkat min 3 berarti 1000. Jadi 1 per 1000 nih. Ya. Nah, itu apa perbandingannya. Jadi 20 pangkat 10 min 3 itu min 3 dB. Nah, ketika pada min 3 dB itu adalah atenuasi itu bergerak turun itu di bawah nilai 3 dB. Artinya apa? Artinya ini gimana kita, ini adalah rasio amplitude yang biasa digunakan oleh sistem itu. Ini adalah yang diizinkan. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi ini titik yang diizinkan bahwa inilah range kerjanya, misalnya biasa seperti itu. Oke ya, frekuensi bandwidth dari sistem. Jadi kalau di bawah itu dia tidak, maka dijaga agar di bawah itu. Diketahui bahwa kurang lebih pada frekuensi sekitar ini, mungkin ini sekitar berapa gitu ya, 20 atau berapa ya. Ya, itu. Nah, itu bahwa inilah frekuensi kerja dari sistem tadi, LRC tadi ya. Nah, itu yang harus dijaga. Oke. Nah, praktiknya frekuensi ini tuh adalah batas di mana sistem masih bisa dikendalikan. Kalau udah di bawah ini, itu sistem tidak bisa dikendalikan. Ya. Jadi ini batas sistem bisa dikendalikan. Jadi sistem itu harus memiliki frekuensi di bawah ini. Ini kan frekuensinya di bawah ini. Nah, ingat, frekuensi radian per second itu bisa diterjemahkan ke dalam frekuensi hertz ya. Kan 180 per pi kali radian per second-nya. Nah, itulah ya. Jadi apa fasenya kita bisa dapatnya. Nah, kemudian ada 9 sifat transformasi Laplace. Nah, ini kita perlu tahu dulu teorinya. Itu pertama superposisi, ya, waktu tunda. Ini tadi sudah kita bahas ya, LDLT sistem ya. Penskalan waktu, time scaling, perubahan frekuensi. Jadi frekuensinya shifting, dia bergeser. Turunan, integration ya, konvolusi, time products, dan perkalian. Konvolusi juga sudah sedikit kita bahas. Nah, ini kita akan bahas lebih sedikit detail ya. Nah, kalian siap-siap, ini sedikit banyak matematikanya. Nah, tetapi nanti kalian sebenarnya konsepnya sederhana sebenarnya, cuma mungkin karena sintaks yang digunakan matematika, jadi mungkin ribet. Padahal sebenarnya konsepnya sederhana sebenarnya. Ya, nah, coba saja diikuti ya. Nah, misal superposisi ya, ini kalau ini tandanya Laplace. Jadi Laplace, transformasi Laplace dari ini gitu. Dan kurung awal ini kan, berarti ini tandanya apa? Transformasi Laplace dari A F1 T tambah B F2 T, ini B dan A dan B ini adalah koefisien masing-masing ini fungsi. Jadi F1 ini bisa Y, bisa X gitu ya, mewakili ya.
Ingat kalau dalam fungsi T itu pakai huruf kecil, kalau dalam Laplace itu pakai huruf besar. Maka transformasi Laplace-nya apa? Sederhana. Ya, A F1S huruf besar, ini ganti S ya. Ini B F2S kan sederhana gitu ya. Besar. Kemudian nah, ini sifat penskalaan. Jadi A, B ini sifat penskalaan. Jadi kita sudah bahas. Kemudian waktu tunda. Ya, waktu tunda. Nah, waktu tunda apa? Time delay. Jadi misal sebuah fungsi Ft ditunda sebanyak tau lebih besar daripada 0, penundanya itu pastilah lebih besar daripada 0 ya. Kalau 0 ya bukan tunda namanya. Ditunda sebesar tau lebih besar daripada 0 ya. Unit waktu menjadi misalnya F1T itu sama dengan Ft waktunya tunda menjadi T kurang tau. Ya. Maka transformasi Laplace-nya sederhana juga. Ya, kita lihat ya. F1 sama dengan Ft kurang tau itu E pangkat St. Ya. Nah, ini berarti apa? Ini bisa pindah E pangkat min S tau Fs. Ya. Fs gitu ya. Jadi kalau ada Ft gini, Ft kurang ini, maka transformasi Laplace ini sebenarnya ada di tabel. Jadi kalian kalau memang bingung juga, kalian bisa lihat di tabel. Kalau bingung juga, ya di MATLAB juga bisa. Banyak alat bantunya sebenarnya ya. Jadi jangan bingung. Tapi kalian harus mengerti dia gimana sih itu terjadi gitu. Itu yang perlu kalian tahu risetnya ya. Sampai kalian bisa kembangkan dengan misal sistem kalian. Nah, kemudian penskalaan waktu, ya penskalaan waktu ya diskalakan ya. F ya, waktunya diskalakannya bukan F-nya diskalakan. Kalau yang tadi kan A F1 tambah B F2 itu fungsinya diskalakan, tapi ini waktunya time scaling ya. Nah, kita lihat transformasi Laplace dari ini adalah F alpha T, misalnya skalanya alpha ya, E pangkat min ST dt. Nah, maka transformasi Laplace 1 dibagi nilai mutlak dari A gitu ya. Kalau ini negatif berarti tetap positif dia nilainya. F sama dengan fungsi S per A ya. Kemudian perubahan frekuensi, shifting frekuensi. Kalau kita lihat modulasi Ft ya dengan eksperimen dengan waktunya, ini perubahan frekuensinya. Ini artinya frekuensinya berubah. Ya, frekuensinya berubah. Nah, maka apa? Maka representasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita kalikan ini. Kalau F1S kalau tanpa ini ya, ini kok kita hilangkan sebenarnya F1S itu sama dengan Ft E pangkat min St. Ini kan Ft nih, Ft Fs itu sebenarnya ini. Tapi karena pakai E pangkat min T ini kita tambahkan ini integralnya. Nah, itu sama dengan Fs tambah A. Gitu ya. Nah, tinggal dipelajari lagi apa integral tuh ya, integralnya. Tapi kalian ambil ini jumper aja, jumping aja bahwa ini tuh sama kalau ini ya itu sama ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal pelajaran di matematika dasar lah ya. Nah, turunan. Kalau turunan gimana Pak? Nah, turunan pun ini paling gampang nih ya. Nah, ini saya bilang bahwa syarat kondisi awal itu sama dengan 0. Kalau dia tidak 0, nah ini bahaya. Kalau dia tidak 0, ini berarti kan ada nilainya. Jadi ribet gitu. S, Fs kurang, ini ada nilainya gitu. Tapi kalau dia 0, kondisi awal itu sama dengan 0, maka dia cuma SFS. Jadi turunan pertama SFS. Nah, misal turunan pertama ada Ft berarti SMS. Turunan kedua berarti S kuadrat Fs. Turunan ketiga S pangkat 3 Fs dan seterusnya. Tetapi ketika dia kondisi awal tidak sama dengan 0, nah itu akan menjadi sedikit lebih rumit. Kita susah menggunakan Laplace dalam fungsi kita. Jadi kita harus membawanya ke dalam sistem di mana dia kalau kita menggunakan Laplace ini ada dimulai dari 0 ya. Misal kita kendalikan motornya harus kecepatan motornya dia harus berhenti dulu, tidak dari dia langsung bergerak gitu. Jadi dari 0 stabil kecepatannya gitu ya. Dari 0 misalnya tegangan dari 0 stabil kecepatannya. Jadi dianggap bahwa kondisi awalnya itu 0. Oke. Nah, ini juga 0 ketika turunan kedua. Kan ber-AB nih, kalau ini ada nilainya, waduh ber-AB. Ini jadi panjang cerita. Tapi karena ini 0, ini karena turunan pertama F0 ini 0, maka pasti turunannya pasti 0. Jadi 0 dia. Ya. Nah, kalau ini kok turunan kedua dan seterusnya ya, jadi kok turunan ini dan seterusnya. Ya, kalau misal LFM ya, turunan ke-5, berarti ini S pangkat 5, turunan ke-10 ini S pangkat 10 Fs. Sederhana, gitu ya. Sepanjang kondisi awalnya itu adalah 0. Oke, nah sekarang integral atau integration ya.
transformasi Laplace dan integral itu sebenarnya seper S integrator nih. Kalau dalam Laplace integrator dilambangkan 1 per S. Jadi F1 misalnya dia adalah integral dari 0 sampai alpha, itu sebenarnya ada 1 per S. Ya, tidak susah ya. Kemudian konvolusi ini F1T ini konvolusi dari F dengan F2T. Ya, maka ini tinggal ditambahkan ST, Laplace-nya tinggal tambahkan ST, maka lihat begitu sederhananya, itu konvolusi itu ribet kalau kita menggunakan fungsi waktu, itu ini tinggal dikalikan saja fungsinya F1S kali F2S, ya, jadi tinggal dikalikan, jadi begitu sederhana, ya. Kemudian time product, ya, Laplace dari perkalian dua fungsi F1 dikali dengan F2, itu 1 per 2 PJ F1J. Nah, ini konvolusi F2S. Ini time product agak sedikit ribet ya. Oke, perkalian waktu. Nah, ini L TFT. Jadi kalikan waktu itu turunan dari Fs. Nah, ya. Oke, kurang lebih itu 9 sifat dari transformasi Laplace ya. Lebih seperti itu. Nah, sekarang kadang-kadang setelah kita dapat Laplace-nya dan seterusnya, kita ingin inverse dia. Kita ingin inverse balik ke fungsi waktu. Bisa juga. Jadi kita inverse panjang dia M. M itu adalah bagian numerator ini. Bilang ini itu lebih kecil daripada N. Jadi ini harus lebih besar ya. Itu secara mutlak. Misalnya kalau function ini adalah Fs. Fs ini misalnya tadi itu EO bagi EI gitu misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah misalnya Fs. Ini bisa macam-macam ya, bisa GS, bisa AS, jangan bingung. Ya, ini biasa sih GS, kalau sensor itu HS biasanya. Tapi banyak orang ya agak sedikit bebas dia menerapkan ini ya, transformasi ini. Nah, misalnya ini kita bisa menggunakan partial fraction expansion untuk memudahkan untuk kita bisa mendapatkan transformasi balik atau inverse transformasi Laplace. Caranya gimana? Kita anggap bahwa ini kita bagi ini faktorisasi semua ini. Jadi misalnya S ini jadi S kurang, tadi kan bagian atas ingat ya, 0. Jadi S kurang 0 kali S ini, kalau pangkat 2 berarti ada 2 nih. Kalau ada 3, ada 3 berarti. Nah, begitu juga di bawah, kita bikin faktorialnya. Nanti saya kasih contoh, jangan takut ya. Saya kasih contoh nanti, gampang. Oke, nah ini ada pulse, ini ada 0 ya. Ingat tadi ya, ini ada pulse, jadi pulse-nya berapa sekian. 0 ini berapa sekian, gitu ya. Oke, nah. Oke. Oke, nah ini 0 ya. Nah, 0 pulse ya. Nah, kita lihat sini. Berarti apa? Berarti kita lihat sini. Kita pakai metode COFRAP. Jadi anggap bahwa misalnya ada SP1, SP2, ini koefisien 1, koefisien 2, dan seterusnya. Akhirnya setelah dari sini, kita kalikan ini, kalikan SP1, yang semua dikalikan SP1 juga. Nah, berarti ini kan hilang SP1, S kurang P1, tambah S kurang P2, SP1, semuanya ditambah S kurang P1. Ya. Akhirnya kita dapatkan S kurang P1, Fs, SP1. Jadi kita dapat berapa nilai ini untuk C1. Nah, untuk koefisien berikutnya gampang. Ya, tinggal berarti kalau kita misalnya C2, misal kita pertimbangkan C2, maka ini kalikan S kurang P2, semuanya kalikan kurang, di atasnya itu kalikan S kurang P2. Berarti ini S kurang P2 tambah S kurang P2, berarti ini hilang, tinggal C2. Ya, dapatkan dengan masukkan S sama dengan P2 tadi. Maka kita dapatkan juga nilai C2 tadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh, ini belum contoh ya. Nah, jadi kita dapatkan kurang lebih seperti ini, ya. Ini penjelasannya ya. Ya. Kemudian contoh ya, misal carilah YT dari fungsi Laplace berikut. Ini kan YS ya. Fungsi Laplace-nya apa? Dari ini. Nah, ingat partial fraction expansion. C1 per S, ini ada S-nya, ini hiraukan dulu. C1 per S tambah C2 per S tambah 1, ya, per S tambah 1, ya, C3 per S tambah 3. Nah, ini partial fraction expansion, ya. Kemudian, nah, oke, nah, kita
Kita lihat ya, kita lihat ini berarti apa? Ini berarti C1 ya, C1 sama dengan, kita mulai dari C1 ya. C1 sama dengan ini S, berarti S-nya sama dengan apa? Sama dengan 0, supaya 0 gitu ya, supaya 0 kan 0. Berarti S sama 0. Nah, kita masukkan ke fungsi utamanya ya, tanpa S ya. Kalau kita masukkan ini tanpa S, ini C1, berarti karena C1 terkait dengan S, berarti S-nya hilang di sini ya. Nah, ini S-nya hilang di sini, berarti masukkan 0, 0, 0, 0, berarti 2, tinggal 2 kali 4, 1 kali 3, berarti 8 per 3, ini 8 per 3. Sekarang masukkan yang kedua, S tambah 1, berarti S-nya berapa? Min 1. S-nya min 1. Nah, ingat, S tambah 1, S min 1, berarti S tambah 1-nya ini dihilangkan, ya, dipindahkan ke sini, dikalikan atas, berarti S tambah 1 saling menghilangkan, tetapi dengan nilai S min 1. S min 1 masukkanlah S min 1, berarti min 1 tambah 2 berarti 1, min 1 tambah 4 berarti 3, 3 kali 1 3. Nah, berarti tadi tinggal ini kan S tambah S3, karena S tambah 1-nya hilang, karena kita sedang menggunakan dia ya. Nah, berarti min 3 per 2. Demikian dengan C3. C3 berarti S sama dengan min 3. Gitu ya. S sama min 3. Ya, kita masukkan sini, berarti min 3 ini hilangkan, tapi masukkan S itu sama dengan min 3. Ya, kita dapatkan min 1/6. Maka YT itu adalah 8 per 3, koefisiennya kita dapat 1T. Kenapa 1T? Kita lihat karena dia cuma 1. Ya, ya, ya. Min 3 per 2, E pangkat min T. Ya, ya, E pangkat 3 per 2. Ini min 3 per 2. Ya, E pangkat min T, karena ini kan E pangkat min T, E pangkat min T, ini E pangkat 0, jadi makanya 1. Ini E pangkat min T, kenapa? Min 1. Kemudian ini min 1/6 tambah E pangkat min 3T, ya, kali 1T. Nah, dapatlah dia fungsi terhadap waktunya, ya. Ya, dengan asumsi dia apa? Pertama-tama sekali lagi dengan asumsi bahwa dia adalah memiliki pulse ya. Ya, oke. Oke, nah ini banyak sekali teorinya ya. Moga-moga kalian tetap bisa mengikuti ya. Silakan diulang-ulang. Memang mau tak mau ini memang harus disampaikan nanti. Pada titik itu ketemunya, oh gini kah aplikasinya gitu ya, tapi ini tetap harus sampaikan supaya kalian paham dasar teorinya. Walaupun pengerjaan ini udah banyak sekali bisa dibantu dengan MATLAB, tidak susah. Inverse transformasi juga, kalau kita masukkan itu sekian detik langsung keluar nilainya. Tapi dari mana dapatnya? Ya harus tahu konsepnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya istilah final value theorem atau teorema nilai akhir. Apa ini? Jika semua pol pada SS di sebelah kiri. Jadi ini syaratnya adalah sistem itu stabil. Ya. Sistem stabil ya, di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri dengan syarat sistem stabil, ya. Kita lihat bahwa ketika sistem stabil itu berarti S itu sama dengan 0, bisa. S itu sama dengan kan kok dia S itu udah sama dengan 0, berarti dia udah dalam kondisi keadaan tunak istilahnya, udah stabil, tidak berfluktuatif lagi dan seterusnya. Jadi kita ganti S ini dengan 0. Ini adalah teorema nilai akhirnya 0, 0, 0, 0. S ini semua diganti dengan 0. Ya. Maka ini 3 kali 2 ini 0. Ya. S sama dengan 0, tapi dikali ya S YS gitu ya. S YS. Itu S sama dengan 0. Ya. Berarti S ini kan S-nya hilang nih. Nah, berarti apa? 0 0, 10, 3 kali 2 per 10. Jadi SCS sama 0, ini 0,6. Ya, 0,6. Jadi intinya apa? Bahwa kalau kita bicara tegangan, ini 0,6 tegangannya. Itulah dia stabilnya gitu. Udah. Jadi kita tidak capek nyari lagi berapa dong. Itu udah bisa dapat kita nilai tak terhingganya. Karena terus di 0,6. Tidak turun lagi, tidak apa. Kecuali di posisi transient ya. Nah, itu beda. Tetapi ini tidak akan bisa berjalan ketika apa?
ketika ada pull di sebelah kanan. Ini kenapa di sebelah kiri? Nah, kalau kalian faktorisasi ini pasti bisa lah ya. Ini faktorisasi. Ya, pasti bisa ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan pasti positif nih S-nya, pas negatif ya, S ini pada posisi sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh lain, misalnya posisi pull di sebelah kanan. Ini kan posisi pull di sebelah kanan ini positif nih. Ini oke, di titik 0 ya. Tapi ini kan di titik sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya gini, S kurang 2. Supaya 0 apa? S-nya berapa? S-nya 2. Nah, kan plus 2 dia. Plus 2 berarti sumbu real yang tadi ini. Ada saya. Nah, ini. Kalau negatif, pull-nya, positif di sebelah kanan. Ini tidak stabil dalam konsep kendali ya. Tapi kok di sebelah kiri, artinya apa? Artinya, oh ini kok minus, sorry. Ini salah dulu nih. Oke. Nah, artinya apa? Ketika sebelah kiri dia negatif, pulsnya negatif, ini kan real, imajiner. Nah, ini ketika realnya itu adalah negatif, dia stabil, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tadi. Nah, sedangkan ini, DS itu adalah 2, berarti kan di sebelah kanan dia, positif. Nah, ini membuat dia, ini realnya, ini tidak ada imajinernya, cuma real. Ini artinya apa? Berarti dia tidak stabil. Nah, ini tidak bisa menggunakan final value theorem. Nah, teorema final value. Nah, ini kita lihat SS, S sama 0, kita anggap bisa min 3/2. Betulkah ini? Ini salah. Ini salah. Ini tidak benar. Kita tidak bisa gunakan karena ada. Kenapa? Coba kita uji dengan tadi fractional, kita menggunakan tadi partial fractions ya, sama cover up tadi. Itu ini kan terdapat nih di S2. Nah, itu kita dapatkan sebenarnya ini hasilnya. Jadi dia dapatnya cuma ini. Ya, tetapi sebenarnya dia ada tambahan ini. 3/2 E pangkat 2T. Jadi ini keliru. Jadi hati-hati. Jadi pastikan ketika mengenal teorema final value, misalnya saya tanya nanti, ini dengan nilai ini berapa nilai output kondisi tunaknya. Nah, kalian lihat dulu. Nah, menggunakan final value teorema final value. Nah, kalau dia ternyata ada di sebelah kanan, oh berarti jawabannya tidak bisa Pak menggunakan teorema final value. Tapi kok posisi semua S di sebelah kiri atau negatif ya, S sama negatif semuanya supaya membuat ini 0. Jadi kenapa ini 2 kurang 2 kan 0. Nah, itu pull-nya itu ada di negatif, maka itu adalah bisa menggunakan final value theorem. Nah, pulse kurang lebih seperti ini. Jadi pulse itu adalah Z tadi itu membuat 0, tadi saya bilang kan, membuat HS ini 0, itu bagian atas. Jadi kalau di atas itu 0 kan, 0 dibagi 7, 0 dibagi berapa? 0. Nah, itu makanya ini terbalik ini ya. Aduh, ini ada saya kaca nih. Karena kemarin semua file saya itu hilang yang komputer tuh, jadi harus buat dari awal. Ini agak repot juga kayaknya, agak buru-buru. Nah, ini 0 ya, 0 ya. Ini pulse itu membuat HS itu tidak terhingga. Jadi kalau misalnya 1 dibagi 0 kan tidak terhingga dia. Jadi pulse itu membuat bagian denominator atau bagian ibunya 0 gitu. Jadi membuat dia terhingga. Itu definisi dari pulse ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang contoh, kalau kita ambil sistem yang sebelumnya pada pertemuan kedua atau ketiga itu ya, cruise control ya, model dinamisnya, kita dapatkan sistem transfer function ya. Kalau kita lihat di sini transfer function, ini yang moga-moga masih ingat pada pertemuan sebelumnya. Ini cruise control ya.
Saya tak akan menjelaskan dari awal lagi, silakan lihat penjelasan sebelumnya. Tapi pada intinya nanti ada keluar kurang lebih seperti ini. Transfer function dia terhadap kecepatan, ya. Transfer function dia terhadap kecepatannya, ya, terhadap kecepatannya. Nah, terhadap kecepatan V per US. Nah, pertanyaan sekarang bukan kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi atau X. Yang ditanya sekarang adalah X. Artinya apa? X itu berarti integral dari kecepatan gitu kan. Kalau kecepatan turunan dari turunan dari posisi. Kalau posisi itu integral dari kecepatan, berarti tambah 1/s di sini. Berarti 1/m dibagi S kali S tambah B per M. Karena pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya terkait dengan X, bukan V ya. Pertanyaan terkait dengan ini. Carilah transfer function antara input U dengan posisi mobil X. Jadi bukan V. Kalau V tadi S-nya 1 doang. S tambah 0,05. Tetapi karena minta posisi, berarti S tambah 0,05 itu dikalikan S. Jadi S kali S, S kuadrat tambah 0,5 kali S 0,05 S. Ya. Kalau kita buat dia faktorisasinya, kita kurang lebih ini kelihatan ada berapa pool di sini. Ada 2. Satu poolnya adalah yang membuat ini jadi 0 apa? S sama dengan 0, 1 dapat poolnya. Yang kedua apa? S sama dengan min 0,05. Karena kalau S-nya min 0,5 tambah 0,5 ini jadi 0. Jadi ada 2 poolnya, ya. Nah, tetapi ini hanya contoh. Nah, kalau kalian bisa gunakan MATLAB untuk mencari poolsnya kalau ini ribet gitu. Kan ini sederhana, karena sederhana ya gampang. Tapi kok ribet nanti kalian gunakan misalnya numden ini. Jadi numden ini kan 0 pangkat 2 0 0,01 nih. Ini ada kalian masuk koefisiennya. Berarti ini artinya 0 S pangkat 2 0 S 0,001. Nah, ini bagian numerator ya, bagian atasnya. Di numeratornya apa? 1. Ini tidak perlu dituliskan S kuadratnya. Ini udah sintaksnya gitu ya. Dia udah langsung mengenali 1 0,05 0 gitu. Ya. Nah, kita gunakan JPK ini, ya, kita dapatkan transfer function to zero pool ya. Kita dapatkan numdernya. Nah, kita dapatkan zero-nya itu 0. Karena memang tidak ada zero di sini kan, tidak ada S. Ya. Dua-duanya 0. Kita dapatkan poolnya itu 1 0, ini S ini, 1 min 0,05. Ini tadi S yang ini. Karena G-nya itu 1000. 0,01, 1 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini yaitu adalah ini 0,01 ya. Jadi kurang lebih dapatnya ini gitu ya. Dapatnya ini. Kalau kita tuliskan dalam bentuk transfer function kurang lebih seperti inilah. Ya. Nah, sekarang sistem ini tadi ya. Nah, kemudian sistem berbasis misalnya DC motor. Nah, ini DC motor. Oke, pada contoh yang ini kan DC motor, kalau kalian lihat pada pertemuan sebelumnya model dinamis, materi kedua ini adalah seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, kalau diminta cari output M ya terhadap ini sudut ini terhadap terhadap VA, yaitu kalian bisa gunakan ini. Tinggal copy aja ini. Tinggal kalian masukkan nilai-nilai JM berapa, LA berapa, KTKE berapa ya, sesuai yang diberikan ini. Ya, sesuai yang diberikan ini. Nah, nanti misalnya itu kalian dapatkan kurang lebih ini ya, kalian dapatkan ini numden. Jadi HS sama dengan S pangkat 3 10,1 S kuadrat tambah 101 S. Nah, ini tapi ini kan masih susah nih kita melihat poolnya mana, masih dalam bentuk seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan tadi, MATLAB tadi 0, 0, 0,1, 0 ya, 0, 0, 0, 0, karena pangkat 3, ini 0 pangkat 3, 0 kali S pangkat 3, 0 kali S pangkat 2, 0 kali S pangkat 1, ini 100, yang atas, bagian zeronya ya. Bagian poolnya 1, 10,1, 101, sedangkan itunya 0, yang tanpa S 0. Nah, kita dapatkan ini zero, atasnya tidak ada. Poolnya kita dapatkan seperti ini. Nah, ini kan gampang nih, langsung dapat dia bahwa 0
pertama tuh, pool yang pertama tuh 0, dapat di sini 0. Pool yang kedua tuh itu min 5,05 tambah 8,6699i. Pool yang ketiga min 5,05 kurang 8,6889i. Artinya apa? Nah, ini karena dia posisi sebelah kiri kan. Kalau ini kan negatif nih, bilang nilai sebelah kiri, dia sistem stabil. Kurang lebih seperti kesimpulan umumnya itu stabil. Nah, gainnya 100 ya, K-nya 100. Dapat ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini dituliskan dalam ini, gainnya 100, zeronya enggak ada, poolnya S, 0 pertama kan 0, berarti S, kemudian min 505 berarti S, ini ubah ubah ini, min jadi plus, plus jadi min. Plus 5 min J-nya, karena S-nya berarti sama dengan ini gitu kan, kebalikannya. Kemudian kali S tambah 5 tambah ini. Nah, ya, karena ini negatif berarti dia stabil ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat di MATLAB tuh, saya tadi digambarkan ya kurang lebih misalnya kayak kurus kontrol ya, digambarkan kurang lebih seperti ini nampak ya. Apa enggak nih? Nampak nggak ini kecil ya? Oke. Nah ini bisa digambarkan ini 0,001 tadi yang kurs kontrolnya kalau kita running. Oke, kalau kita running dia, nah kita lihat ini, kita dapatkan yang saya tunjukkan tadi, yang sudah saya screenshot tadi ya. J-nya 0, P-nya 0, min 0,5, K-nya yang dapat. Kalau kita menggunakan motor DC, tadi ya sistem motor DC ya, ini kan sistemnya nih, function tadi, numerator tuh yang bagian atas, yang zeronya, dan numerator tuh bagian bawah, poolnya. Kemudian kita dapatkan ZP-nya, zero poolnya. Nah, kalau kita running, kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, kan itu sekian detik, bayangkan, kalau kalian nyari luar biasa, ini sekian detik langsung keluar nih. Kan luar biasa. Nah, jadi kalau kalian menganalisis sistem itu gampang sekali sebenarnya. Yang penting tahu konsepnya dibawa kemana gitu. Analisinya bisa lebih tajam. Karena sudah dibantu perhitungan-perhitungan itu, tidak dulu ngitung ini bisa lumayan 15 menit, kalau bisa atau lebih cepat, kadang bahkan lebih lama gitu. Ya, apalagi yang berjet-jet ini ya, imajiner ini ya. Nah, ini langsung dapat nih katanya. Untuk pulsnya K-nya 100. Jadi yang kita dapatkan dari yang tadi, sorry. Nah, ini tadi. Jadi ini kita dapatkan ini yang terakhir. 00, 5, 8 dan seterusnya. Nah, jadi kurang lebih kuliah kita nanti yang